Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mampir ke channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kita makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik lainnya. Kali ini admin akan menyajikan cerita fiktif antara Kiai dan Iblis. Selamat menyimak dan jangan di-skip agar tidak gagal paham. Pada suatu malam, warga desa beramai-ramai mendatangi sebuah pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai. Mereka semua datang membawa sesuatu yang akan digunakan untuk sesajen. Ada nasi tumpeng dengan ayam panggang, ruk, kembang setaman, ayam hitam mulus, kemenyan dan sebagainya untuk persyaratan ritual sesajen tersebut. Setan dan jin jahat telah merasuk ke dalam jiwa dan membelenggu hati mereka dengan keyakinan bahwa pohon besar itu dihuni oleh makhluk halus yang bisa mengabulkan semua permintaan mereka. Sehingga mereka datang memuja makhluk penunggu pohon seraya menyebutkan permintaannya. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin gampang jodoh, ada yang ingin laris dagangannya. Bahkan ada yang ingin kebal senjata dan masih banyak lagi jenis permintaan masing-masing warga. Setan dan jin jahat semakin bersorak gembira karena pengikutnya semakin lama semakin bertambah banyak. Lain halnya dengan Pak Kiai Jarkoni, seorang tokoh agama di desa itu yang semakin jengah dengan kemusyrikan dan dilihatnya setiap hari. Kasihan, mereka tidak tahu bahwa iblis telah memperdaya mereka. Mereka akan dijadikan teman iblis di dalam neraka. Aku tidak boleh tinggal diam. Satu-satunya cara adalah dengan menebang pohon itu. Selesai sholat subuh, Kiai Jarkoni melangkah mantap dengan membawa kapak besar di pundaknya menuju pohon besar itu berada. Iblis yang sengaja tinggal di pohon besar itu tiba-tiba terperajat. Matanya silau dengan kilauan logam kapak Kiai Jarkoni yang ditimpa sinar matahari pagi. Ada orang bawa kapak mendatangi pohonku. Gawat, hawanya lain. Dia orang berilmu, aku harus waspada. Atas kehendak Allah, Kiai Jarkoni memiliki kemampuan melihat dan berbicara dengan makhluk halus. Sehingga dengan mudah ia berkomunikasi dengan penunggu pohon itu. Hai iblis, pergi kau, aku akan menebang pohon ini karena telah banyak menyesatkan manusia. Aku tidak akan membiarkan engkau menenang pohon ini. Tidak peduli, aku akan menebangnya. Tiba-tiba iblis mencekik leher Kiai Jarkoni. Tak mau kalah, Kiai Jarkoni memegangi tanduk iblis itu. Perkelahian tidak bisa dihindarkan. Keduanya saling bergulat, saling banting. Cukup lama keduanya berkelahi sampai akhirnya Kiai Jarkoni membanting iblis hingga tersungkur ke tanah. Dadanya diinjak. Iblis tak berkutik. Baiklah, aku kalah. Aku tidak menghalangimu lagi menebang pohon ini. Kiai Jarkoni melepas iblis dan membiarkannya dia pergi. Namun ia merasa sangat lelah. Tenaganya terkuras habis dalam perkelahian tadi. Jangankan menebang pohon, mengayunkan kapak pun rasanya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang untuk istirahat. Ia berharap esok hari dapat menebang pohon dengan kondisi yang segar. Keesokan harinya Kiai Jarkoni kembali memikul kapak dan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Namun tak disangka-sangka iblis kembali datang menghalangi sehingga terjadilah perkelahian yang lebih seru dari sebelumnya. Lagi-lagi iblis dibuat bertekuk lutut di kaki Kiai Jarkoni dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena kehabisan tenaga, Kiai Jarkoni tidak mampu menebang pohon saat itu. Ia kembali pulang beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Ia akan menebang pohon itu esoknya. Pagi-pagi Kiai Jarkoni kembali memangku kapak. Dari kejauhan ia kembali melihat iblis sedang berdiri bersandar di pohon. Raut mukanya kali ini tidak beringas seperti 2 hari sebelumnya. Iblis yakin bahwa tidak mungkin bisa mengalahkan manusia yang kuat akidahnya dengan cara bertarung fisik. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan tipu daya. Dengan lemah lembut iblis berkata, "Wahai Kiai Jarkoni, tahukah kau mengapa aku mencegahmu untuk menebang pohon itu? Aku khawatir dan kasihan padamu. Walaupun pohon itu sudah ditebang, belum tentu mereka akan sadar. Bahkan mereka akan membencimu dan mencari pohon lain untuk disembah. Sia-siakan usahamu. Nah, karena kau telah mengalahkan aku, sekarang aku ingin membantumu memberantas kemusyrikan di desa ini. Sementara jangan tebang dulu pohon itu. Aku akan memberimu uang 1 juta setiap hari. Dengan uang itu hidupmu akan tercukupi. Kamu juga bisa membagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin. Kamu bisa membangun masjid yang indah sehingga orang-orang simpati kepadamu dan kamu bisa lebih mudah mengajak mereka kembali beribadah kepada Allah. Bukankah tujuanmu mengajak sebanyak-banyaknya orang beribadah?
Kiai Jarkoni merasa apa yang telah diucapkan iblis itu masuk akal. Tipu daya iblis telah merasuk ke dalam benaknya. Kiai Jarkoni berharap memerangi kemusyrikan dengan cara persuasif akan membuahkan hasil daripada dengan cara yang frontal. Bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan uang yang kau janjikan itu? Apakah ucapanmu bisa dipercaya? Lihat saja besok pagi di bawah bantalmu. Kalau tidak ada kau boleh menebang pohon ini. Baiklah, tapi awas. Kalau ingkar, kau tidak akan bisa menghalangiku menebang pohon ini. Kiai Jarkoni pulang ke rumahnya sambil berangan-angan bahwa besok pagi ia akan mendapatkan uang 1 juta di bawah bantal. Keesokan paginya, dengan jantung berdebar Kiai Jarkoni membuka bantalnya. Hah, uang 100 ribuan, 10 lembar. Walau begitu, Kiai Jarkoni masih ragu apakah uang itu asli atau palsu. Ketika ia mencoba membelanjakan uang tersebut ternyata asli. Para pedagang menerima pembayaran uang itu. Alhamdulillah. Aku akan membagi-bagikan kepada fakir miskin. Bukankah besok aku dapat uang lagi? Kiai Jarkoni mulai sibuk menghitung uang yang ia terima 1 juta setiap hari. Rencana-rencana pun mulai ia susun. 3 hari 3 juta, sebulan 30 juta. Aku akan membeli handphone, mobil, membangun rumah dan membangun masjid terindah di desa ini. Menjelang tidur angan-angan Kiai Jarkoni berkelana. Ia membayangkan masjid yang dibangunnya dipenuhi orang-orang untuk beribadah. Mereka berebut menyalami dan berfoto dengannya. Mengeluh-elukan kiai kaya yang dermawan. Ia tertidur pulas dengan senyum tersungging. Sementara iblis menari-nari karena telah berhasil menjebak Kiai Jarkoni. Di suatu pagi, Kiai Jarkoni terkejut manakala di balik bantalnya tidak ada lagi uang sama sekali. Mana uang itu? Betul-betul tidak bisa dipercaya. Dasar iblis. Gagal rencanaku membangun masjid. Ku tebang saja pohon itu biar tahu rasa. Dengan muka merah padam menahan amarah, Kiai Jarkoni bergegas menuju pohon besar itu. Kali ini tidak ada kompromi. Mau kemana Pak Kiai? Kiai Jarkoni terkejut mendengar sapaan iblis. Aku mau menebang pohonmu. Minggir, tak akan kubiarkan. Ayo hadapi aku. Perkelahian antara Kiai Jarkoni dan iblis tidak terelakkan lagi. Keduanya sama-sama mengeluarkan jurus-jurus andalan. Kali ini Kiai Jarkoni kewalahan menahan serangan-serangan iblis. Ia pun tersungkur, bertekuk lutut di bawah kaki iblis. Ia berteriak-teriak minta ampun, tetapi iblis terus menginjak-injak dadanya. Dengan congkak iblis berkata, "Hai manusia sombong, mana kekuatanmu? Hai iblis, kenapa kau bisa mengalahkan aku? Hahaha. Kali ini kau ingin menebang pohon gara-gara tidak ada uang di bawah bantalmu. Ketika kau marah membela hukum atau akidah Tuhanmu, maka kau berada dalam genggaman Allah, sehingga aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi ketika kau marah karena mengikuti hawa nafsu demi kepentingan dirimu sendiri, maka kau lepas dari genggaman Allah. Kau bagai biri-biri yang tak peduli ditinggalkan gembalanya karena asyik terpikat menikmati rumput yang hijau. Maka leluasalah aku mengalahkanmu. Pergi sana, jangan ganggu pohonku lagi." Maka, dengan gontai Kiai Jarkoni pulang sambil menyesali kelengahannya sehingga begitu mudah ia terperangkap oleh tipu daya iblis. Oh, bodohnya aku. Sungguh licik dan halus tipu daya iblis. Kupikir kalau sudah menjadi kiai tidak akan mudah terkecoh. Aku telah takabur sehingga lengah mau bekerja sama dengan iblis. Pelajaran berharga untukku. Aku harus selalu waspada dan tak akan berhubungan dengan iblis dalam hal apapun. Dasar Kiai Jarkoni. Bisa mengajar tapi tidak bisa ngelakoni. Selesai. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Untuk melihat video lainnya, silahkan pilih yang menurut teman-teman menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.